Selamat sore Mas. Sore Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Mas? Perkenalkan nama saya Slamet Hasanuddin, alamat Pancoran Rogo Jambi. Ini usahanya apa ini Mas? Ini usahanya peternakan ayam broiler atau ayam potong Mas. Sudah lama ini Mas menekuni peternakan ini Mas? Ini mulai tahun 2016 Mas, sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Dulu ceritanya bagaimana Mas kok bisa berkecimpung di dunia peternakan ayam? Dulu awalnya itu dari kerja sama orang tua Mas, dari almarhum bapak pertama yang ngajarin. Cuman masih sistemnya masih konvensional, masih open. Terus habis itu punya rezeki sedikit ya ikut-ikut temennya lah, di close lah. Berarti dulu kandangnya nggak seperti ini? Enggak terbuka ya? Iya, masih terbuka. Tapi sekarang sudah tertutup. Ya, alhamdulillah. Oke, kita bahas untuk peternakannya ini Mas. Iya Mas. Nah, kandang ini kira-kira ukurannya berapa kali berapa Mas? Kandang ini lebar 8, panjang 54 Mas. Muat berapa ribu ekor? Ini kan 2 lantai Mas ya. Iya. Per lantainya saya kasih 4.500 dengan kepadatan per meter itu 11 ekor per meter. Oke, ini ayam-ayamnya ini masih kecil-kecil ya Mas ya? Iya Mas, ini baru umur 1 hari Mas. Kemarin baru datang ini. Oh gitu. Nah, untuk budidayanya sendiri, ini pakannya pakai apa Mas biasanya Mas? Ini pakai pakan dari Java Mas. Ini jenisnya 01. 01 itu masih yang halus itu Mas. Oh, kayak gini. Nanti ada yang kasar itu nanti minggu keempat nanti. Pelet itu, bentuk pelet itu. Jadi ini yang halus dulu karena menyesuaikan Iya, ayamnya umur, iya. masih kecil. Nah, selain pakan, ini yang diberikan ke ayam apa aja Mas? Vitamin juga Mas. Vitamin juga. Vitamin sama antibiotik sama obat. Kalau obat saya menyesuaikan kondisi ayam. Semuanya yang kalau umur segini saya biasanya di pencernaan dulu Mas. Obat yang memperbaiki pencernaan ayam dulu. Nanti habis itu saya fokus ke pernafasan. Oh gitu. Gitu. Untuk mengetahui ciri-ciri ayam itu sehat atau enggak itu gimana Mas? Dari kelincahannya Mas, kalau ayamnya lincah terus minum kayak gitu itu diindikasikan sehat. Oh gitu. Ya. Cuman yang ini kan masa brooding Mas, jadi panas ini. Iya ya. Nah kalau cuaca di luar ini kan sedang panas Mas, itu berpengaruh nggak sama kesehatan ayam? Kalau pengaruh sih nanti kalau ayam di usia minggu ketiga Mas, kalau cuaca panas itu pasti dehidrasi. Makanya nanti dikasih vitamin yang mengandung elektrolit untuk meredam panasnya. Kalau suhu ruangan Mas yang terbaik untuk ayam itu berapa derajat Celcius kira-kira? Kalau umur segini ini standarnya itu di angka 33 derajat. Nanti sesuai bertambahnya umur, suhunya semakin turun Mas. Nanti terakhir itu kalau minggu keempat, minggu kelima itu suhu itu di angka 22 sampai 23 derajat. Semakin tua semakin butuh dingin. Ya, soalnya kan ayamnya sudah panas. Kalau gini ini butuh hangat ya. Iya, butuh hangat. Ya teman-teman. Ini kita di sini sampai Ya, keluar keringat. Iya. Panas ini Mas. Ya. Paling ini 3 tujuan ini. Oke. Nah, di sebelahnya ada yang digantung-gantung ini apa ini Mas? Nah, ini namanya baby chick, super feeder Mas. Super feeder ini tempat pakan untuk usia 5 hari ke atas lah sampai panen. Kalau yang ini baby chick ini untuk 0 sampai ya sekiranya masih belum nyampe ke ini pakai ini dulu gitu Mas. Apa kendala dalam usaha peternakan ayam ini apa Mas? Kalau boleh tahu Mas. Kendalanya nanti di pasar Mas. Soalnya gini, kalau biasanya kan saya kan dipanen sama kantor itu umur 33 ya. Nanti kalau semuanya serapan pasarnya sepi, itu nanti di umur 37 ke atas baru panen. Nanti pasti kalau umur segitu nanti pembekakan di operasional. Gitu Mas. Oh gitu. Tapi masih nutut ya Mas ya? Alhamdulillah kalau ayamnya sehat masih nutut Mas. Masih nutut. Masih nutut.
Kalau nggak nutut kan nggak mungkin Ya. bertahan sampai 2023 ini Mas. Iya, 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 iya. Dari 2016. 7 tahun yang lalu Mas ya. Iya. Heeh. Nah, ini sehari ini bisa habis berapa kilo Mas untuk pakannya? Untuk pakan atas bawah itu paling masih 1 kuintal Mas. Satu hari. Satu hari. Yang kecil gini. Ya, ayam kecil gini. Kalau yang besar? Kalau yang besar nanti topnya makan itu di angka 1,5 ton. 1,5 ton. Bisa lebih dikit lah. Lumayan juga ya Mas Iya. operasionalnya. Per hari itu Per Mas. hari. Iya. Itu belum listrik. Belum listrik, belum air. Aduh. Ya disyukuri aja Mas, yang penting ada lebihnya. Nah, itu yang penting, teman-teman. Iya. Nah, kalau ada teman-teman pemula nih yang lihat video ini dan ingin buka usaha peternakan ayam seperti Mas ini kalau bagi pemula enaknya populasi berapa dulu Mas? Kalau bagi pemula nanti tergantung modalnya Mas ya. Kalau semuanya modalnya banyak ya sekalian ya 10.000 dulu lah atau 5.000 dulu lah untuk soalnya ayam itu uji coba tapi kan barang hidup. Susah-susah gampang kalau barang hidup itu Mas ya. Oke. Biasanya kalau di kandang Mas sendiri ini angka kematiannya berapa persen Mas kira-kira? Saya itu fluktuatif ya Mas, enggak mesti Mas ya. Kadang di angka 2%, kadang di angka 3%, enggak mesti Mas. Enggak mesti, soalnya penyakit itu di ayam itu enggak setiap periode itu enggak sama. Enggak sama, nanti penyakit ini yang masuk, nanti penyakit ini yang masuk gitu Mas. Jadi kalau angka kematian itu enggak bisa dipastikan. Dipastikan dalam artian enggak bisa terus sama gitu enggak Mas. Tapi rata-rata di angka 2-3 lah, 2% 2% sampai 3%. Ya kalau populasinya sedikit ya tergolong sedikit. Tapi Ya. kalau populasinya banyak itu tergolong besar. Tergolong besar. Angka segitu itu tergolong besar. Kalau mengantisipasi kematian-kematian ini seperti itu ya dikasih vitamin tadi ya, Iya, sama obat itu tadi. iya, nanti dilihat apa namanya. Kalau ayam, kalau saya dari yang belajar ke teman saya, ayam itu dilihat dari kotorannya Mas, penyakitnya Mas. Oh gitu. Ada jenisnya penyakit itu mesti kelihatan dari kotorannya. Kalau pencernaan, kalau pernapasan itu bunyi. Anggaplah kalau di orang itu sesak nafas lah, itu pasti bunyi ya kayak orang sesak nafas itu pernafasannya. Tapi kalau dari kotorannya itu nanti bisa dilihat lagi kalau apa putih, apa hijau, apa merah itu penyakitnya beda-beda nanti gitu Mas. Nah, ini kan banyak Mas, Iya, sekian ribu lah iya. ayamnya. Ini gimana mengidentifikasinya? Biasanya gini Mas, saya lihat itu per meter persegi. Samanya anggaplah 1 meter persegi tidak ada, jalan lagi. Pasti kelihatan nggak Mas? Pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Mungkin ya sudah terbiasa lah. Biasa berkecimpung di dunia peternakan. Iya. Ini kan kandangnya sudah tertutup nih Mas. Iya. Apakah ada komplain dari sebelah-sebelah? Alhamdulillah semenjak digini kan enggak ada ya Mas ya. Iya. Enggak ada alhamdulillah. Ya paling enggak ya bisa mengurangi bau, terutama lalat. Alhamdulillah sudah. Ya mungkin ada 1-2 lah, mungkin ya normal lah, saya anggap normal lah. Ya. Ini lantainya pakai jerami bukan jerami, sekam. Nah, Iya Mas, sekam. ini memang harus pakai gini atau gimana Mas? Iya Mas, harus pakai sekam. Kenapa pakai sekam? Sekam itu kan kalau apalagi kalau brooding gini Mas ya, dia itu hangatnya itu terjaga. Terjaga. Nanti kalau di umur tua, sekam itu bisa cepat untuk membantu mengeringkan kotoran. Jadi amonia atau bau itu berkurang. Nanti dibantu dengan obat-obat semprot sekamnya gitu Mas. Oke Mas, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video pertama Ya, kita. Mas. Nanti kita lanjut ke video kedua. Ya. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Rezekinya tambah banyak. Dan itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.